Kita bertakbir mengagungkan Allah. Kini kita bertasbih mensucikan Allah. Kini kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Takbir, tasbih, tahmid dan tahlil silih berganti kita ucapkan. Penuh keikhlasan dan kepasrahan mengakar ke dalam jiwa kita. Takbir yang kita kumandangkan bukan takbir yang hampa tanpa makna. Takbir yang kita kumandangkan adalah takbir yang digerakkan oleh hati yang ikhlas, hati yang suci di dalam jiwa kita, tempat di mana Allah meletakkan ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, Maha suci Allah yang telah memberikan kita karunia tiada henti. Maha suci Allah yang telah memberikan kita rahmat tiada tara. Hingga saat ini kita dapat menikmati keceriaan ketaatan kepada Allah. Keceriaan setelah Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Keceriaan setelah Allah memberikan kita kesempatan untuk ruku dan sujud di hadapannya. Ketenangan yang Allah berikan, kedamaian yang Allah berikan, yang mungkin saat ini saudara-saudara kita di bumi lain tidak merasakannya. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi taat kepada Allah di bawah guyuran peluru-peluru. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan moncong-moncong senjata. Sedangkan kita saat ini, kita sujud kepada Allah dengan tenang dan damai. Ketahuilah saudaraku, yang mereka perjuangkan bukan harga diri mereka. Yang mereka pertahankan bukan keberlangsungan hidup. Yang mereka pertahankan, yang mereka perjuangkan adalah harga diri umat Islam seluruh dunia. Itulah Palestinaku, Palestina kita semua. Di dalamnya berdiri kokoh Masjid Al-Aqsa, diabadikan dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia. Idul Adha atau Idul Kurban mengingatkan kita tentang perjalanan dan cobaan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan tauhid, menyampaikan kepada manusia bahwa Allah itu esa, menyampaikan kepada manusia bahwa Allah itu satu. Namun di balik dakwah tauhid ada cobaan yang berat, yaitu menghadapi ayahnya, yang mana ayahnya adalah pembuat patung berhala, sumber segala kesyirikan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam terus melanjutkan dakwah dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Lagi-lagi ujian hidup, kasih sayang dan kelembutan disambut kekerasan dari umatnya. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, api yang membara justru dingin untuk tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu terus berlalu, umur semakin bertambah, jatah hidup pun semakin berkurang. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa semakin tua dan lemah. Perjuangan harus ada yang meneruskan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Lagi-lagi ujian hidup. Kurang lebih 86 tahun
barulah doa itu dikabulkan. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang lembut. Maka sempurnalah kebahagiaan rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kehadiran sosok bayi yang lucu, sosok bayi yang mungil, diberi nama Ismail. Dirawatlah Ismail dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, ditimang-timang hingga Ismail tumbuh dewasa dan sanggup bekerja bersama dengan ayahnya. Di tengah-tengah kebahagiaan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya, turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya yang sekian lama dinanti. Orang tua mana yang tidak sakit? Orang tua mana yang tidak sedih ketika diperintahkan untuk menyakiti anaknya, apalagi sampai mengorbankan? Namun ketika keimanan yang berbicara, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkan bagaimana pendapatmu. Sosok anak yang taat beribadah kepada Allah, sosok anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ismail pun menjawab, "Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah membuktikan keimananmu, maka Ismail aku tebus dengan seekor sembelihan yang besar yang dibawa oleh malaikat Jibril." Hadirin jamaah rahimakumullah, dari uraian di atas setidaknya kita bisa memetik dua hikmah. Yang pertama, bahwa dalam beragama kita harus berani berkorban dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kita bukan Nabi Ibrahim, kita tidak sehebat Nabi Ibrahim, kita tidak semulia Nabi Ibrahim, tapi kita sama-sama hamba Allah, sama-sama memiliki kewajiban menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta untuk mengorbankan anak kita. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta untuk mengorbankan putra kita. Di setiap harinya kita hanya perlu mengorbankan beberapa menit saja untuk istiqomah mendirikan sholat 5 waktu. Di setiap tahunnya cukup korbankan 2,5% dari harta yang kita miliki jika sudah sampai nisab dan haulnya. Berkurbanlah dengan unta, jika belum mampu cukup dengan seekor sapi. Jika belum mampu, berkurbanlah dengan kambing. Jika belum mampu juga, maka cukup korbankan hawa nafsumu yang tidak pernah cukup dengan harta yang bertumpuk. Tapi itulah kita manusia, betapa berdosanya kita, betapa hinanya kita. Seringkali sholat yang hanya beberapa menit saja disepelekan, bahkan ditinggalkan. Zakat mal yang 2,5% tidak dihiraukan. Kita sadar dan paham bahwa hidup ini tak akan lama, bahwa nafas akan berhenti, dan alam kubur pun telah menanti. Tapi justru malah tergoda akan kehidupan duniawi. Bahkan dunia membuat kita lupa akan pendidikan anak,
lupa betapa pentingnya mendidik anak akan ilmu agama. Kita bisa melihat Ismail kecil menjadi penguat ayahnya untuk menjalankan perintah Allah. Ismail kecil tidak takut akan tajamnya pisau, tidak takut akan derasnya darah mengalir, tidak takut kehilangan nyawa. Ismail lebih takut akan murkanya Allah jika perintah Allah tidak dikerjakan. Hadirin, seorang anak bisa mengantar kita ke surga, tapi seorang anak juga bisa menjerumuskan ke neraka. Seorang anak lahir ke dunia dalam keadaan suci tanpa dosa. Jangan sampai hanya sibuk mencari harta, jangan sampai hanya sibuk akan kehidupan dunia dan melupakan pendidikan agama. Hadirin rahimakumullah, pada saatnya nanti orang tua takkan bangga dengan harta sang anak. Pada saatnya nanti orang tua tidak akan bangga dengan kedudukan sang anak. Pada saatnya nanti orang tua tidak akan bangga dengan jabatan sang anak. Tapi orang tua akan bangga, orang tua akan bahagia, orang tua akan senang ketika sang anak tetap mendirikan sholat 5 waktu di sela-sela kesibukannya. Di sela-sela kesibukannya tidak lupa mengunjungi kedua orang tuanya, merawat orang tuanya, dan mendoakan kedua orang tuanya. Semoga anak-anak kita termasuk anak yang ditakdirkan memahami dan mengamalkan ilmu agama sepanjang